Pegiat Komal dukung usulan Menteri Kebudayaan revisi sejarah Indonesia. Usulan merevisi sejarah Indonesia dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadly Zon, mendapat respon positif dari pegiat kolektor media lawas Komal. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komal, Tommy, SPD, ME, seusai kegiatan Forum Diskusi Kolektor Media Lawas, pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024 malam di Pontianak. Tommy menjelaskan kepada awak media ini yang menemuinya setelah kegiatan itu, bahwa Komal mendukung sepenuhnya usulan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tersebut. Dan berharap revisi sejarah Indonesia dapat juga dilakukan terhadap sejarah daerah. Karena terlalu banyak catatan sejarah baik nasional maupun daerah yang perlu dikaji ulang. Pada dasarnya Komal sangat setuju dengan usulan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk merevisi sejarah Indonesia. Dan ini menjadi salah satu topik dalam forum diskusi tadi. Karena begitu banyak temuan catatan sejarah yang tidak mendekati kemungkinan faktualnya baik secara nasional maupun daerah. Dan usulan Menteri Kebudayaan ini sebagai jalan pembuka untuk bersama-sama mengkaji ulang catatan sejarah, khususnya sejarah di daerah Kalimantan Barat, ujar Tommy. Tommy menyampaikan harapannya agar revisi sejarah Indonesia itu dapat mendekati kemungkinan faktual yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Karena masih banyak sumber-sumber sejarah yang bisa dijadikan referensi namun tidak tersentuh oleh para ahli dan penulis sejarah. Dan kesempatan yang baik ini jangan malah menjadikan peluang untuk terciptanya edisi sejarah Indonesia versi Kabinet Merah Putih. Sehubungan itu, Tommy memberikan contoh, misalnya meninggalnya seorang pegawai negeri Indonesia bernama Mahfuz yang gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran di luar kota Jakarta tanggal 21 Oktober tahun 1945 antara rakyat Indonesia dengan Nika. Pada masa itu nama Mahfuz menjadi berita utama dalam pemberitaan koran dengan menyebutkan bahwa Mahfuz, seorang pegawai negeri Indonesia, gugur sebagai pahlawan setelah perjuangannya yang membuat banyak kerugian di pihak Nika. Namun namanya tidak terdengar setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Tommy menguraikan contoh lainnya yaitu tanggal 19 September tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta, meminta dukungan pegawai negeri Indonesia yang beratus ribu jumlahnya pada masa itu untuk bersama-sama mogok kerja jika sekutu masuk ke Indonesia. Dan itu terjadi sehingga sekutu tidak berdaya karena pekerjaan negara tidak ada yang mengerjakan. Namun lihatlah, bagaimana nasib pegawai negeri Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang yang telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pengakuan sekutu pada kemerdekaan Indonesia. Kemudian contoh lainnya lagi, yaitu Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia menyumbang untuk membiayai kemerdekaan Indonesia, termasuk pengumpulan harta kerajaan yang masih tersisa pada masa itu. Di mana pengumpulan itu pernah dilakukan sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Namun setelah pengumpulan pada masa Jepang itu, raja-raja dan kerabatnya di Kalimantan Barat malah dibantai di mandor. Rakyat Indonesia telah menyumbangkan hartanya kepada negara untuk membiayai kemerdekaan Indonesia, namun yang terjadi setelah kemerdekaan itu mendapatkan pengakuannya, rakyat Indonesia justru dibebani dengan berbagai macam pajak hingga sekarang. Lalu di mana hati nurani negara terhadap rakyat?